Om Swastiastu, saya Komang Triskaliana Putri, NPM 18321211444. Di sini saya akan memaparkan materi chapter 8 yang berjudul Strategi Pemasaran Global. Saya memaparkan dalam bentuk PowerPoint. Pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada teknologi informasi dan kompetisi global, yang kedua strategi global, yang ketiga strategi pemasaran global, dan yang keempat regionalisasi strategi pemasaran global. Teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi termasuk transportasi udara jet, tempat penyimpanan dingin, dan kapal pengangkut laut yang besar mengubah sifat perdagangan dunia dalam 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah selamanya mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Teknologi informasi dan kompetisi global memiliki 6 macam, yaitu yang pertama, manajemen real time. Secara rutin, kepala eksekutif sebuah perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga 1 sen, dan dapat diperingatkan tentang peristiwa dan tren sekarang, bukan dalam beberapa bulan, ketika mungkin sudah terlambat untuk melakukan sesuatu tentangnya. Pengecer top seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi yang memungkinkannya mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang inventaris dan pergerakan rak produk. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya ribet dan memakan waktu, kini bisa dilakukan dengan Electronic Data Interchange atau EDI. Yang kedua, komunikasi online. Ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasinya yang memerlukan beberapa edukasi pelangganan. Pelangganan menggunakan konferensi video di jaringan informasi globalnya, mengatur suatu presentasi untuk personil yang relevan, tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan dan beberapa presentasi. Yang ketiga, perdagangan elektronik atau e-commerce. Tidak ada cara lain agar bisnis dapat tumbuh tanpa hambatan oleh kebutuhan untuk membangun ruang komersial dan memperkerjakan staf penjualan. Internet secara mendasar telah mengubah harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan layanan. Misalnya Walmart, perusahaan AS terbesar dengan penjualan tahunan sebesar 375 miliar, bahkan secara kreatif mencoba merekrut bintang TV untuk meningkatkan penjualan online-nya. Yang keempat ada e-company. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat dari struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional mulai menggunakan server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan, pemasok, kontraktor, independen, dan distributor. Siemens, misalnya menghabiskan 1 miliar untuk mengubah dirinya menjadi e-company. Yang kelima, ada difusi produk lebih cepat. Dampak nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya.
Jeda difusi untuk televisi berwarna antara Amerika Serikat di satu sisi dan Jepang serta Eropa di sisi lain adalah 6 tahun. Dengan demikian, perusahaan yang menjual komputer pribadi harus meluncurkan produk baru di seluruh dunia agar tidak ketinggalan dalam undian global. Yang keenam, kewarganegaraan global. Oleh karena itu, lingkungan global menuntut strategi yang mencakup banyak batas dan selera nasional, dan yang mengintegrasikan operasi perusahaan melintasi batas-batas nasional. Strategi ini benar-benar bersifat global dan telah melampaui orientasi etnosentris yang berfokus pada negara asal atau orientasi polisentrik yang berfokus pada multinegara dari banyak perusahaan multinasional di pertengahan abad ke-20. Selanjutnya ada strategi global. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Selanjutnya, strategi global melalui 4 konseptualisasi. Yang pertama, industri global. Industri global didefinisikan sebagai industri di mana posisi kompetitif perusahaan di satu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain dan sebaliknya. Saat ini, lebih dari setengah sedan penumpang yang dijual di Amerika Serikat adalah merek impor. Dan lebih dari setengah kendaraan yang menggunakan papan nama asing dibuat di Amerika Serikat. Para pemain asinglah yang menghidupkan kembali bisnis mobil Amerika dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat industri global. Yang kedua, struktur industri kompetitif. Struktur industri kompetitif mempunyai kekuatan tarik-menarik bagi peserta di dalamnya, yang mampu menjadikan peserta unggul atau berprestasi pada setiap lini, dan memimpin pasar atau sebaliknya, akan keluar dari arena persaingan. Yang ketiga, ada keunggulan kompetitif. Kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan jika mempunyai karakteristik seperti kompetensi khusus, misalnya memiliki mutu yang baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, dan memiliki merek produk yang terkenal. Konsep ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Michael E. Porter, di mana Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif ialah jantung dari kinerja perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif, serta bagaimana perusahaan mempraktikannya berbagai strategis supaya lebih maju. Keempat, ada hiperkompetisi, yaitu situasi yang terjadi ketika semua perusahaan berfokus untuk menjadi produsen biaya rendah. Setiap perusahaan berusaha untuk memperbaiki proses mereka dengan menerapkan praktik terbaik dari pesaing mereka. Selanjutnya,
Strategi pemasaran global. Perusahaan multinasional semakin menggunakan pemasaran global dan telah sangat sukses, misalnya Nestle, dengan nama merek umum yang diterapkan pada banyak produk di semua negara. Coca-Cola dengan tema iklan globalnya, Xerox dengan kebijakan leasing globalnya, dan Dell strategi atau jual langsung komputer. Tetapi pemasaran global bukan tentang menstandardisasi proses pemasaran secara global, meskipun setiap elemen proses pemasaran, desain produk, posisi produk dan merek, nama merek, pengemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan, promosi, dan distribusi dapat menjadi kandidat untuk standarisasi. Nah, standarisasi adalah salah satu bagian dari pemasaran global, strategi dan mungkin atau tidak mungkin digunakan oleh perusahaan. Tergantung pada campuran kondisi pasar produk, tahap pengembangan pasar, dan inklusi manajemen perusahaan multinasional, di mana konten tidak seragam. Persyaratan perubahan apapun untuk konten distribusi yang tidak seragam memerlukan perubahan yang sesuai pada produk atau kemasan. Jadi, strategi pemasaran global memerlukan hubungan yang lebih erat dengan fungsi lain perusahaan, seperti penelitian dan pengembangan, manufaktur dan keuangan. Selanjutnya, manfaat global. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama potensi manfaat globalisasi, yaitu pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, peningkatan preferensi pelangganan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. General Motors dan Ford mendekati pemasaran global dengan agak berbeda. Perbedaan strategi seperti itu menunjukkan bahwa kedua pembuat mobil AS sedang mencari manfaat yang berbeda dari pemasaran global. Biaya juga dihemat dalam memproduksi iklan global dan komersial dan memproduksi materi promosi dan kemasan. Penghematan dari pengemasan standar termasuk pengurangan biaya persediaan. Dengan biaya penyimpanan, persediaan tipikal sebesar 20% dari penjualan. Setiap pengurangan persediaan dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Tersedianya jangkauan global liputan oleh berbagai bentuk media komunikasi modern, kampanye multinegara yang memanfaatkan fitur-fitur umum negara juga akan sangat mengurangi biaya iklan. Memiliki situs web di internet untuk pemasaran kepada konsumen adalah cara lain untuk mengurangi biaya melakukan pemasaran global. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontak langsung dengan konsumen dari berbagai belahan dunia, memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang tren pasar dengan biaya yang lebih murah dari pemasaran tradisional. Selanjutnya, regionalisasi strategi pemasaran global. Strategi regional dapat didefinisikan sebagai subsidi silang dari pertempuran pangsa pasar dalam mengejar keuntungan produksi, branding, dan distribusi regional. Strategi regional di Eropa dan Amerika Utara telah didorong oleh tekanan ekonomi,
politik, dan sosial yang dihasilkan dari perkembangan blok perdagangan regional, seperti Uni Eropa, North American Free Trade Agreement atau NAFTA, dan Southern Common Market atau Mercosur. Blok perdagangan regional memiliki dua efek yang menguntungkan. Yang pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing dalam suatu blok tampaknya berkurang. Kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi makroekonomi dengan wilayah, trennya juga menuju harmonisasi yang lebih besar dari standar produk dan industri, standar polusi dan keselamatan, dan standar lingkungan. Kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran pada basis regional. Strategi pemasaran tidak dapat dikembangkan tanpa mempertimbangkan persaingan dan kekuatan pasar lainnya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.